Di balik hijaunya lereng Gunung Ciremai, terbentang kawasan hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Hutan bukan hanya menyimpan keanekaragaman hayati, tetapi juga menyediakan air bersih, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang bergantung pada hasil hutan. Namun, keberadaan hutan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti kebakaran hutan, alih fungsi lahan, dan aktivitas manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan, menjadi ancaman yang dapat mengurangi fungsi hutan. Oleh karena itu, pelestarian hutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Salah satunya, bentuk pengelolaan tersebut adalah Community Forest Management atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan kawasan hutan secara berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Desa ini berada di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Ciremai, sehingga memiliki hubungan yang erat dengan kawasan konservasi. Di desa ini terdapat kelompok tani hutan Sapu Jagat yang berawal dari relawan pemadam kebakaran hutan pada tahun 1978 dan resmi menjadi kelompok tani hutan pada tahun 2019. Saat ini, KTH Sapu Jagat berperan sebagai pengelola konservasi, pendamping masyarakat, sekaligus mitra Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Desa Setianegara memiliki berbagai potensi yang mendukung pelaksanaan Community Forest Management. Potensi tersebut meliputi kawasan hutan yang masih terjaga, sumber mata air, lahan rehabilitasi, serta hasil hutan bukan kayu seperti kopi yang menjadi komoditas unggulan masyarakat. Selain potensi sumber daya alam, desa ini juga memiliki modal sosial yang kuat melalui keberadaan KTH Sapu Jagat. Kelompok ini memiliki pengalaman panjang dalam konservasi, pengetahuan lokal mengenai kawasan hutan, serta menjalin kerjasama dengan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, akademisi, dan berbagai organisasi. Di balik berbagai potensi tersebut, masih terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi. Di antaranya adalah terbatasnya anggota aktif, risiko kebakaran hutan saat musim kemarau, akses pemasaran hasil usaha yang masih terbatas, serta perlunya peningkatan kapasitas masyarakat di bidang teknologi, kelembagaan, dan pengembangan usaha berbasis konservasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kebutuhan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, akan tetapi mencakup juga dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, konservasi lingkungan, pemanfaatan hasil hutan, teknologi informasi, dan kemitraan. Yang pertama, secara kapasitas SDM, masyarakat membutuhkan penyuluhan konservasi, pelatihan rehabilitasi hutan, pelatihan budidaya, dan pasca panen kopi, serta pendidikan lingkungan bagi masyarakat dan generasi muda. Selanjutnya, secara kelembagaan, penguatan kelembagaan diperlukan melalui peningkatan manajemen organisasi, penguatan fungsi koperasi, pendampingan administrasi, pengembangan jejaring, dan dukungan pembiayaan program konservasi. Dalam aspek konservasi lingkungan, masyarakat memprioritaskan rehabilitasi kawasan rawan kebakaran, penanaman pohon endemik, edukasi konservasi, monitoring kawasan secara berkala, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi. Dalam hal pemanfaatan hasil hutan, komoditas utama yang dikembangkan adalah kopi. Masyarakat membutuhkan peningkatan kemampuan dalam pengolahan pasca panen, grading mutu, pengemasan, hingga diversifikasi produk agar nilai jual hasil hutan bukan kayu semakin meningkat. Dari sisi pemasaran, masyarakat memerlukan penguatan koperasi, branding kopi lokal, pelatihan pemasaran, serta perluasan jaringan kemitraan agar posisi tawar petani menjadi lebih baik. Dari segi teknologi dan informasi, pemanfaatan teknologi digital perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaporan kegiatan konservasi, dokumentasi penanaman, serta pembuatan media informasi digital bagi masyarakat luas.
Dan yang terakhir, secara kemitraan, diperlukan adanya perluasan dan penguatan kolaborasi multi pihak dengan Balai TNGC, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta sektor swasta melalui skema gemplot dan adopsi pohon guna menjamin keberlanjutan pendampingan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami merumuskan 4 rekomendasi program pendampingan. Yang pertama, program pelatihan dan pendampingan pasca panen kopi. Pada program ini berfokus pada pelatihan, grading, dan standarisasi mutu agar produk panen petani dapat diolah menjadi green bean ber-SOP mutu tinggi. Selanjutnya, pada program yang kedua, yaitu penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi, berfokus pada pendampingan tata kelola administrasi, pembukuan keuangan, dan optimalisasi koperasi sebagai penampung produk HHBK kolektif. Program yang ketiga yaitu pendampingan mitigasi dan rehabilitasi kebakaran berbasis riset, yang dimana program ini meliputi pemetaan titik rawan kebakaran, pembuatan sekat bakar yang efektif, dan sistem pelaporan dini sederhana berbasis masyarakat. Dan program yang terakhir yaitu program keempat, yaitu literasi digital dan sistem informasi konservasi, melatih pemanfaatan media sosial untuk pemasaran digital produk kopi, serta penggunaan aplikasi pelaporan digital untuk monitoring kegiatan konservasi. Melalui peran akademisi, baik dalam bentuk penelitian, pelatihan, pengabdian masyarakat, transfer teknologi, maupun pendampingan berkelanjutan, keempat program ini dirancang agar dapat dilaksanakan secara konkret dan berdampak panjang. Sebagai kesimpulan, keberhasilan Community Forest Management di KTH Sapu Jagat, Desa Setia Negara sangat ditentukan oleh sinergi multi pihak antara masyarakat lokal, Balai TNGC, pemerintah desa, akademisi, dan sektor swasta. Kami menyarankan agar KTH Sapu Jagat terus mendorong keterlibatan pemuda desa dalam struktur organisasi, sementara Balai TNGC dan perguruan tinggi dapat menindaklanjuti rekomendasi program pendampingan ini secara berkala melalui kegiatan KKN tematik maupun pengabdian masyarakat. Demikian pemaparan hasil analisis kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program pendampingan Community Forest Management Studi Kasus KTH Sapu Jagat, Desa Setia Negara, Kabupaten Kuningan dari kelompok 1. Semoga paparan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kelestarian kawasan penyangga Gunung Ciremai dan kesejahteraan masyarakatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.